Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Baiklah, tengah wabah corona yang masih merajalela, semoga tetap bersemangat untuk menimba ilmu. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Materi yang akan kita pelajari antara lain apa pengertian dari jagat raya itu tersendiri, kemudian bagaimana terbentuknya jagat raya, dan apa saja anggota dari jagat raya. Pengertian jagat raya itu merupakan istilah lain dari alam semesta. Jagat raya itu adalah sebuah ruang tempat segenap benda langit berada, termasuk bumi, tempat manusia hidup. Bagaimana terbentuknya jagat raya? Ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori keadaan tetap. Pada teori keadaan tetap menyebutkan bahwa alam semesta selalu memuai dengan laju tetap dan materi baru terus-menerus tercipta, yang berakibat ruang tertentu selalu dipadati oleh materi yang berjumlah tetap. Dikatakan bahwa alam semesta ini tidak berawal dan tidak berakhir, di mana-mana sama setiap saat. Agar alam semesta selalu dalam keadaan begitu, maka perlu diciptakan bahan baru secara sinambung. Bahan baru ini menimbulkan tekanan yang memaksa alam semesta memuai secara terus-menerus. Bahan baru tersebut selanjutnya mengadat menjadi galaksi untuk mengisi kekosongan yang ditimbulkan karena pemuaian. Nah, demikian ya. Kemudian selanjutnya teori yang kedua yaitu teori dentuman atau Big Bang ya. Jadi bermula adanya ledakan dahsyat dan galaksi meluas tanpa batas. Pada mulanya itu sebuah bola raksasa yang sangat padat yang terdiri neutron, kemudian meledak dahsyat dan bola itu mengembang sehingga berkurang kepadatannya dan turun suhunya dari miliaran derajat hingga jutaan derajat. Kemudian berubah menjadi proton dan elektron, sehingga kemudian terbentuk semua unsur yang ada di alam sekarang ini. Dan pada suhu sekitar 300 derajat semua unsur berubah menjadi gas. Kumpalan gas inilah yang kemudian menjadi awal dari sebuah galaksi. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori mengembang dan memampat atau acceleration theory. Pada teori ini jagat raya awal terbentuknya adanya siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan oleh reaksi inti hidrogen. Kemudian terbentuklah galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliaran tahun. Kemudian galaksi itu lama-lama meredup dan memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Nah, peristiwa mengembang dan memampat itu yang berlaku terus menerus itu kita sebut dengan teori ekspansi dan kontraksi. Jadi teori mengembang dan memampat atau ada juga yang menyebutkan sebagai teori ekspansi dan kontraksi. Demikian ya. Kira-kira seperti ini ya.
Nah, dalam ayat Al-Quran maka bisa sudah pun dibahas tentang bagaimana terbentuknya galaksi, terbentuknya jagat raya ya. Jadi di situ di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 bahwa yang artinya apakah orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu ada suatu padu, dan kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman, gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa langit dan bumi itu dahulunya itu suatu kesatuan seperti itu. Kemudian pada ayat berikutnya juga ayat 33, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan yang keduanya beredar di dalam garis edarnya, gitu ya. Jadi di situ disebutkan adanya orbit ya atau lintasannya. Demikian ya, ini khusus untuk yang beragama Islam ya, untuk bisa juga kita baca dari Al-Quran karena ternyata di situ sudah tercantum di dalamnya. Apa saja anggota dari jagat raya? Itu ada galaksi ya. Galaksi itu apa? Kumpulan dari planet, bintang, gas, dan debu. Nah, bentuk galaksi itu ada spiral, contohnya galaksi Bima Sakti. Kemudian ada yang elip ya, contohnya galaksi M87. Ada juga yang tidak beraturan, contohnya awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Dan ada yang berbentuk spiral berbatang, contohnya galaksi Kincir Selatan. Nah, contohnya ini ya, ini adalah galaksi elips, galaksi tak beraturan, galaksi spiral, dan spiral berpalang. Kemudian anggota berikutnya adalah bintang ya. Bintang itu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri, terdiri dari ada bintang nyata itu yang menghasilkan cahaya sendiri, dan ada bintang semu yang tidak menghasilkan cahaya sendiri. Demikian ya para siswa sekalian, untuk kesempatan kali ini yang baru kita akan bahas. Kemudian yang berikutnya nanti pada kesempatan di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang materi yang baru ya, tentang galaksi itu sendiri secara lebih mendetail. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.